Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta Pak Prata dan Ibu-ibu guru homeschooling Jambi Preneur School yang tidak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimulakan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana setiap pertemuan di hari Sabtu kita ada namanya kegiatan review buku atau bedah buku, dan dalam hal ini adalah giliran kami untuk mereview atau membedah buku apa yang sudah saya baca, yaitu buku atau kitab lebih tepat ya, Hadis Arba'in An-Nawawi. Ini sebenarnya PDF ya, cuma kami print jadi kayak gini hasilnya gitu. Ya. Jadi ini PDF. Jadi sebelum kita masuk ke isinya, saya mau lebih fokus dulu kepada biografi sang penulis kitab ini tuh, Hadis Arba'in An-Nawawi ini. Karena dari biografi penulisnya saja itu boleh katakan sudah sangat sekali banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Bayangkan, itu baru penulisnya, apalagi isi kitabnya gitu. Dan juga insya Allah mungkin dalam pertemuan kedepannya, pertemuan ini awalnya ya, dan kedepannya ini akan saya jadikan sebagai momen, sebagaimana halnya kayak pengajian gitulah. Tapi bukan berarti kami ustadz ya, tentu saya menyampaikan apa yang saya dapati dari guru-guru kami, serta referensi yang saya baca dan saya dapatkan, dan insya Allah itu bermanfaat untuk kita semua. Adapun biografinya, nama dari penulis kitab ini yaitu Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam An-Nawawi. Panjangnya namanya Pak Yudis. Nah, nama beliau pendek, namanya tuh cuman Yahya. Cuma kan biasa tradisi orang-orang Timur Tengah itu kan mencantumkan juga nama-nama ayahnya, kakeknya, siapapun yang bapak-bapaknya gitu. Jadi kok namanya tuh Yahya bin Syaraf, Syaraf tuh ayahnya, Muri itu kakeknya, kemudian bin Hasan itu buyutnya, kemudian bin Husain, nah setelah buyut apalagi tuh. Gitu sampai ke Hizam itu nasab yang diketahui. Tuh. Kemudian beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Kalau di Masehinya itu sekitaran tahun 1200-an tuh. Mungkin kalau Bapak Ibu penasaran boleh searching di Google. Di Nawa, di desa Nawa. Desa Nawa itu bertepatan di negara sekarang ini Suriah ya, di Suriah. Yang kemarin presidennya tuh dilengsarkannya bernama Bashar al-Assad itu. Terus tadi namanya Yahya, tapi kok disebut Nawawi? Jadi ini. Jadi Imam Nawawi ini dia terkenal dengan nama tempatnya itu, sehingga nama panggilnya itu adalah Nawawi, dari di mana tempat dia sendiri tinggal gitu. Jadi kebiasaan orang-orang Islam terdahulu, bahkan masih ada yang tradisi sampai sekarang, itu mereka suka mencantumkan nama akhirnya itu adalah nama tempatnya itu, sebagai bukti bahwa Islam itu sudah tersebar, sudah sampai di sana. Ya seperti ini tadi Imam Nawawi bahwa Islam itu sudah tersampai di Nawa atau di Suriah kalau sekarang ya. Dan juga ada juga ulama-ulama Indonesia yang mencantumkan nama akhir itu sebagai tempatnya itu. Seperti mungkin kita pernah dengar, yaitu yang pernah jadi Imam Masjidil Haram pada masa lalu, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu kira-kira dari mana tuh kalau namanya? Dari Minangkabau kan. Dan ada juga Syekh Yasin Al-Faldani itu dari Padang. Kemudian ada juga yang dari Aceh, daerah Singkil, Syekh Abdul Rauf Singkili. Jadi kebiasaan ulama-ulama terdahulu seperti itu, mencantumkan nama tempat, kota di mana dia asal, nama belakangnya itu. Kemudian Imam Nawawi ini tentu untuk biografi nama ibu sama ayahnya sudah saya cari-cari nggak temu, tapi di sini lebih banyak dikisahkan mengenai perjalanan hidupnya. Dia dididik
sangat sama ayahnya gitu. Ayahnya sangat memperhatikan dia gitu. Bahkan dari dia kecil itu makanannya tuh sudah sangat dijaga gitu. Dari makanan-makanan yang syubhat apalagi haram gitu. Makanya nggak heran ya, beliau bisa menjadi ulama besar dan terkenal sampai sekarang. Itulah bapak-bapak, ibu sekalian ya. Pentingnya kita menjaga makanan itu karena ada hadis Nabi itu yang kurang lebih artinya setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka itu tempatnya neraka itu. Dan ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang haram maka itu tidak ada keberkahan dalamnya. Tentu haram di sini maksud itu bukan zatnya ya. Kalau zatnya itu kan jelas seperti yang kita tahu ya, seperti babi, anjing, atau mungkin kalau minum itu alkohol, itu haram secara zat. Tapi ada yang haram secara kita memperolehnya ya. Ya dengan cara maling misalnya. Apel itu halal, tapi kalau kita maling jadi haram misalnya. Tapi kan mungkin dari uang korupsi untuk dibelikan makanan ayam. Ayam itu halal, tapi kalau dibeli dengan uang hasil korupsi atau maling itu juga haram jadinya. Jadi jangan heran juga ya kita sekiranya mungkin ya nauzubillah jangan sampai terjadi. Sekiranya mungkin ada anak kita nih kok jadi nakalnya gitu. Dimasukin ke sekolah agama nggak betah. Dimasukin ke pesantren kabur. Coba kita introspeksi diri, muhasabah kan. Apakah kita mungkin ada memberikan makanan kepada anak kita itu dari yang haram gitu sehingga menjadi nggak berkah itu. Karena kalau kata Ustadz Khalid Basalamah tuh, makanan haram itu atau uang haram itu sama seperti racun. Racun itu kita konsumsi, kita minum ya, baik kita tahu ataupun enggak, itu tetap berdampak buruk untuk tubuh kita. Baik kita tahu atau enggak tahu gitu. Sama seperti uang haram, meskipun kita enggak tahu, itu tetap berdampak buruk untuk kita. Memang bedanya kita enggak berdosa dalam hal itu ya, karena kita tidak tahu itu. Itu pentingnya ya. Kemudian sebelum umur 10 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Masya Allah, sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Berkat itu tadi, keberkahan tadi ya. Kita sudah berapa nih? Sudah di atas 20 tahun semua, kayaknya belum hafal Al-Quran ya. Baru-baru 1 juz. Baru-baru apa 30 juz. 1 juz saja mungkin kita belum hafal ya. Kemudian setelah berumur 18 tahun, dia hijrah ke Damaskus. Damaskus itu sekarang ya masih di Suriah ya, untuk menuntut ilmu itu. Untuk menuntut ilmu. Jadi ketika pondasinya itu sudah kuat ya, karena keimanannya yang sudah ini, ayahnya berani melepaskan dia untuk menuntut ilmu itu, meskipun di jauh tempat itu, karena merasa pondasi imannya itu sudah kuat. Jadi insya Allah ketika dia ditaruh dimanapun sudah kuat imannya, insya Allah tidak tergoyah itu ayahnya yakin. Kemudian beliau suka belajar dan gurunya banyak, sekitar 13 orang. Dan sanadnya pun sampai ke Rasulullah. Jadi banyak sekali gurunya. Imam Nawawi itu sampai 13 guru itu. Itu tercatat, yang enggak tercatat mungkin lebih banyak lagi gitu. Dan sanadnya pun sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendapatkan gelar Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Jadi berkat dia keseriusannya dalam belajar agama, beliau pun juga menjadi pengajar agama gitu. Sehingga dijuluki orang yang menghidupkan agama. Karena pada saat itu, dan beliau ini, Syekh Nawawi ini, Imam Nawawi ini, bermazhab Syafi'i. Kan imam mazhab itu ada 4 kan yang terkenal kan, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau ini Syafi'i, sama seperti kita mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i kan. Kemudian, beliau juga pernah mengatakan saking senangnya menuntut ilmu dan menulis, beliau pernah mengatakan, pernah saya selama 2 tahun tidak pernah menyentuh pundak saya ini ke tempat tidur itu. Berarti dalam artian dia tuh tidak pernah tidur dengan sungguh-sungguh gitu. Sebagaimana kita mungkin tidur sampai telentang, nggak pernah. Berarti tidak pernah tidur ya Pak Yudis ya? Pernah. Kata beliau, dia kan punya meja khusus untuk menulis kitab kan. Jadi kalau sekiranya beliau tuh lagi nulis tiba-tiba mengantuk gitu kan, beliau tuh cuman kayak gini ya, tidur sampai nunduk di meja belajarnya tuh untuk menulis. Nah, zaman dulu kan, zaman beliau Imam Nawawi ini nulis kan masih pakai tinta celup. Jadi ya tentu tidak ribet nulis pada kita sekarang pakai pena, tinta celup, tulis gitu kan. Apalagi sekarang bisa ngetik atau bisa tinggal voice note gitu, ketik sendiri gitu kan.
Kalau zaman beliau nulisnya manual nian. Dan dari hasil karya tulisannya itu mencapai sampai sekitar 40 kitab itu. Banyak sekali. 40 kitab. Kemudian, nah ini mungkin apa out of the box-nya ya. Beliau tidak menikah itu. Karena kecintanya kepada ilmu, beliau pun berkatakan cintanya kepada ilmu itu mengalahkan cinta kepada wanita, sehingga beliau tidak menikah. Oh berarti Pak Yudis belum nikah sampai sekarang ya gara mau ngikut Imam Nawawi ya? Nah, itu tidak. Memang belum ketemu jodohnya aja ya. Bukan mau ngikut jejak Imam Nawawi itu. Tidak, beda. Dia berpikir seperti itu pula. Jadi itu beliau tidak menikah gara itu. Nah bukannya nikah itu hukumnya wajib, enggak. Nikah itu enggak wajib. Tapi bisa jadi wajib, haram, makruh, itu tergantung kondisi kita. Ya. Itu bisa kita lihat di kitab-kitab fikih ya. Nanti kalau saya jelaskan panjang lagi. Kemudian beliau orangnya termasuk yang sedikit makan dan sering berpuasa. Jadi Imam Nawawi ini makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Ya. Jadi Imam Nawawi dikit makannya dan sering berpuasa itu. Kemudian motivasinya Imam Nawawi ini suka menulis itu karena ya dapat nasihat dari guru-gurunya itu dan juga ulama terdahulu yang menjadi kebiasaan mereka. Menulislah engkau supaya orang di masa depan tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Itu motivasinya diantaranya. Ya karena zaman beliau belum ada HP, belum ada medsos. Kalau seandainya Imam Nawawi sekarang hidup, ya sering-seringlah posting, buat video upload supaya orang masa depan tahu kamu bisa hidup masa lalu. Karena zamannya masih nulis kan. Mungkin kalau seandainya zaman sekarang mungkin beliau nggak tahu seperti itu. Kemudian beliau meninggal. Nah, ini sudah mulai kita lompat ya ke meninggal ya. Karena kalau masih panjang lagi. Beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 676 Hijriah di Nawa. Di tempat dia meninggal ya, di tempat kelahirannya pada usia 45 tahun. Nah, jadi masih 45 tahun itu masih cukup muda lah ya. Pak Eli udah nyampe 45, Pak. Pak berapa? Hah? Bonus saya kalau emang gitu. Tapi gini Bapak Ibu sekalian ya, ciri-ciri orang soleh. Jadi beliau ini sebelum meninggal tuh seperti sudah mendapatkan petunjuk gitu bahwa beliau tuh akan umurnya itu tidak lama lagi tuh. Jadi kan beliau tadi kan menuntut ilmu sampai di Damaskus kan. Sedangkan tempat kelahirannya atau tempat asalnya di Nawa. Jadi ketika beliau beberapa hari atau bulan sebelum meninggal itu, beliau itu membayar hutang-hutangnya. Jadi beliau itu ada hutang juga ya. Tapi ya membayar hutang. Ya masalahnya tidak bayar hutang kan. Hutang pun boleh, tapi yang penting bayar. Yang tidak masalah tidak bayar. Kemudian mengembalikan semua kitab-kitab atau buku-buku yang pernah dia pinjam. Itu kembalikan sebelum dia meninggal. Lalu beliau umroh berkunjung ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah, plus ke Palestina mengunjungi Masjidil Aqsa. Lalu kembali ke kampung halamannya di Nawa, lalu sakit dan meninggal setelah itu ya. Jadi lahirnya di Nawa dan akhir hayatnya juga di Nawa, di tempat dia mana lahirkan itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita cukuplah sampai di situ ya. Dan salah satu bukti terkenalnya Imam Nawawi ini ya mungkin Bapak Ibu sekalian pasti mungkin adalah pernah kenal sama seseorang atau mungkin temannya yang namanya Nawawi. Kalau kami pribadi, teman saya atau kenal saya yang nama Nawawi ada 2 orang gitu. Kalau Bapak Ibu tak tahu mungkin lebih banyak atau apa. Ya mungkin demikian sampai di sini apa yang saya bahas itu. Di pertemuan ini cukup biografinya untuk kedepannya isi hadisnya untuk pertemuan selanjutnya insyaallah kita fokus pada biografinya aja karena seperti yang saya bilang tadi dari biografinya aja sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan gitu. Dan sekali lagi juga kami menyampaikan seperti ini bukan berarti kami ini menggurui atau sebagaimana yang Ustadz, tapi kami menyampaikan apa yang kami dapati dari guru-guru kami dan apa yang kami pelajari. Ya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.